Assalamualaikum. Mungkin saya ingin tanya terlebih dahulu walaupun belum mengenal secara pasti karena mungkin baru pertama kali. Sampai juga masih baru awal dalam mengikuti hal konseling ini. Sebelumnya saya ingin tanya terlebih dahulu namanya siapa? Rabobo. Sebelumnya namanya siapa? Silvi. Sekarang udah kelas berapa? Kelas 10. Jurusannya? Komputer. Oh, berarti teknik komputer jaringan ya. Berarti masuk di tahun 2023 ini. Ya. Sebelumnya mungkin kan baru pertama kali nih Mbak Silvi ingin saya konsultasikan karena dari beberapa melihat permasalahan yang ada khususnya yang dialami oleh Mbak Silvi itu saya melihat catatan yang secara nilai dan juga dalam tingkah laku di sekolah khususnya di SMK Negeri 1 Mutan. Nah kebetulan saya juga mendapat informasi dari teman-temannya dan mungkin saudara dari Mbak Silvi bahwa Mbak Silvi itu belakangan ini memiliki hal yang ingin kurang enak untuk diceritakan. Sebenarnya gimana nih keseharian Mbak Silvi itu sehari-hari ngapain aja? Main HP. Selain main HP biasanya apa aja? Biasanya main ke rumah teman. Itu kalau main ke rumah teman itu setelah pulang sekolah. Pulang sekolahnya jam berapa? Jam setengah 4 sore. Kalau paling awal kalau pulang pukul berapa? Paling basic jam 2 siang. Ada mengikuti ekstrakurikuler nggak di sekolah? Ekstra apa? Voli. Ekstra bola voli. Suka sama bola voli? Suka. Sejak kapan suka bola voli? Sejak dulu. Tapi kalau di rumah biasanya ikut juga main bola voli juga enggak kalau di rumah? Enggak ada. Cuma ada di sekolah. Kalau misal di rumah pun ada, misalkan ikut-ikut gabung sama teman-teman cowok pun nggak apa-apa. Kalau memang bisa. Di rumah saya itu ada kok cewek itu juga main voli, juga gabung sama teman-teman cowok. Ya ada di daerah saya. Oke, mohon maaf ya terkait pertanyaan mungkin yang kita penyegaran aja. Saya ingin mengenal lebih dekat Mbak Silvi terkait kesibukannya dan saya juga menangkap tadi apa yang dialami Mbak Silvi itu memang ada suatu kesibukan yang dialami Mbak Silvi itu yang mungkin kurang baik untuk Mbak Silvi sendiri, yaitu salah satunya adalah dengan bermain HP. Sebelumnya pernah nggak Mbak Silvi itu terbayangkan ketika dalam main HP atau lain sebagainya itu pernah mengganggu kehidupan Mbak Silvi? Saya sebenarnya gimana rasanya ketika apa yang dirasakan Mbak Silvi itu kalau main HP itu biasanya ingat waktu atau enggak? Coba mungkin bisa diceritakan kalau main HP itu biasanya di jam berapa sampai jam berapa gitu? Pagi sampai malam. Itu kalau pas nggak sekolah? Iya. Pernah nggak dimarahi ibu kalau misal bermain HP setiap hari? Sering. Kalau dimarahinnya sayangnya gimana? Main HP terus. Oh iya, Mbak Silvi anak keberapa dari bapak ibu? Pertama. Dari berapa saudara? 2. Dari 2 saudara. Oke. Yang adiknya berarti sudah sekolah pas apa? Oke. Di sini bapak akan menjelaskan dan mungkin akan sedikit mengantarkan dan memberikan beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Mbak Silvi nanti. Mohon dijawab seluas-luasnya aja, nggak usah terpandang sama apa yang ingin saya tanyakan. Relax saja, buat senyaman mungkin dengan apa yang kondisi dialami Mbak Silvi saat ini. Dan nanti Bapak akan menjelaskan tentang konseling dengan tahap pendekatan realita. Mungkin Mbak Silvi nggak usah terlalu banyak mengetahui apa yang ingin saya sampaikan terkait konseling realita apa. Jadi konseling realita itu saya ingin mengenal lebih jauh, sejauh apa dan bagaimana dan caranya masalah yang Mbak Silvi alami itu bisa terurai atau bisa teratasi. Itu mungkin Mbak Silvi. Oke.
Mbak Silvi mulai dibelikan HP oleh bapak ibu dari umur kelas berapa? Satu SMP. Itu satu SMP itu HP-nya juga masih update sampai sekarang? Enggak. Sudah ganti berapa kali? 2 kali. Itu pas ketika pernah enggak teringat dulu pas main HP di zaman SMP sama sekolah SMK sekarang rasanya berbeda enggak? Bedanya gimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Mungkin kalau di SMP dulu main HP-nya jarang, kalau di SMK sering atau gimana? Mungkin jelasan aja. SMP itu jarang main HP. Nggak pernah main HP gitu. SMP. Pas masuk SMK ini sering banget main HP. Pernah nggak dari Mbak Silvi itu ketika main HP itu ada yang menyulut atau katakanlah itu memberikan motivasi atau mungkin merujuk mengajak Mbak Silvi itu tuh main HP kayak teman-teman yang ada di kelas atau mungkin orang lain atau sebagainya, ada nggak biasanya teman-teman? Itu teman-teman dari angkatan dulu yang sekarang di satu angkatan di SMK Mbak Silvi atau gimana dulu? Iya. Oke, mungkin beberapa di sini sudah bisa mengerti akar permasalahan yang dialami Mbak Silvi. Jadi Mbak Silvi ini sudah mulai sering bermain HP itu di saat kelas 1 SMA. Oh iya, sekarang umurnya Mbak Silvi berapa? 16 sekarang. 16 tahun. Nah, di umur 16 ini saya katakan ini adalah masa yang mungkin yang sangat sulit atau mungkin masa yang sangat sulit untuk Mbak Silvi rasakan, khususnya di kelas 1 SMK. Nah, kalau ketika Mbak Silvi itu bermain HP selama 1 hari pernah nggak merasa jenuh kalau misalnya main HP terus? Iya, jenuhnya gimana? Harusnya kenapa kalau kamu nggak minat, mending HP-nya kamu taruh di meja itu perasaanmu gimana? Misalnya kamu jenuh, bosan, terus HP-mu kamu taruh di meja gitu, kamu melakukan aktivitas seperti yang kamu lakukan kayak bola voli, itu rasa bermain HP kamu itu hilang nggak? Hilang. Tapi hanya sementara. Iya. Malamnya kamu bermain lagi dong. Iya. Oke. Apa yang ingin kamu lakukan ketika misal Bapak menggambarkan ketika HP-mu rusak, HP-mu tiba-tiba kebanting di jalan atau sebagainya, apa yang akan kamu lakukan kira-kira ketika HP-mu itu rusak? Misal nggak apa-apa, cerita aja. Misal katakanlah nih HP kamu dibanting oleh orang tua karena kamu sering membantah dengan bermain HP. Nah, perasaanmu seperti itu mesti kan kamu kan nggak terima. Coba kamu membayangkan ketika HP-mu itu rusak dan kamu nggak kuat untuk membiayai servis HP-mu dan kamu nggak bisa mengapa-ngapain, apa yang akan kamu lakukan? Mainan HP. Sampai kapan kamu nggak main HP? Sampai punya HP baru. Sampai punya HP baru. Padahal sedangkan ibumu sudah marah dengan membanting HP kamu dengan seperti itu. Jadi kamu akan menunggu ayah ibu sampai dia mau membelikan HP baru untuk kamu. Begitu. Oke. Jadi di sini Bapak bisa mengerti tentang hal kamu, yaitu tentang ketergantungan. Mungkin di sini Bapak juga mengerti terkait kamu bermain HP. Biasanya kalau mengerjakan tugas itu biasanya juga pakai HP enggak? Iya. Semua sekolah di kelas itu juga menggunakan HP enggak? Iya, pakai. Oke. Mungkin juga Bapak mengerti terkait kita juga menerapkan kurikulum yang ada. Namun di sini saya ingin Mbak Silvi ini ingin merasa terbuka kepada saya, dan saya akan menjamin kerahasiaan ini kepada siapapun dan tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun, karena prinsip Bapak nanti salah satunya adalah tentang asas kerahasiaan dan keterbukaan Mbak Silvi untuk ingin bertanya atau mungkin bercerita kepada Bapak pun tidak masalah. Saya akan menjamin dan mungkin akan menjaga kerahasiaan dari Mbak Silvi sendiri. Gitu nih. Nah, jadi Bapak akan menanyakan terkait masalah HP. Nah, soal masalah belajar antara HP dengan belajar yang kamu alami saat ini, kamu lebih sering bermain HP apa ketika ada tugas
kamu mengerjakannya ketika mau 4 hari mau dikumpulkan biasanya gimana kalau kamu mengerjakan tugas kalau di sekolah? Mepet-mepet terus kalau di rumah. Oke. Tapi itu enggak nilai-nilai kamu di sekolah itu sama dengan kesibukanmu juga di rumah dan juga dengan bermain HP itu nilai semester ini gimana dari menurut kamu? Kamu puas atau enggak? Enggak. Kenapa kok bisa enggak puas? Ya jelek. Yang paling jelek mata pelajaran apa? Teknik konten. Praktek itu berapa nilainya? Jadi lebih kurang dari KKM dari. Nah ini kan bisa menjadi faktor penyebab utama. Padahal sedangkan teknik komputer jaringan itu kan juga berkaitan dengan HP toh. Nah itu kan ada sinkronisasinya, ada hubungannya. Kenapa kok pala nilai kamu jelek sedangkan kamu juga sering bermain HP? Kenapa kok bisa begitu? Menurut kamu sendiri itu gimana dari Mbak Silvi? Enggak tahu. Nggak apa-apa diceritain aja. Kira-kira nggak tahunya itu mungkin bapak ibu mungkin nggak mengingatkan kamu untuk belajar. Tapi kadang kalau di rumah diingatkan nggak biasa untuk belajar di rumah? Ingatkan setiap hari apa cara? Kesibukan bapak ibu kerjanya gimana? Habis semua. Bapak Di rumah. ibu di rumah. Iya. Oh gitu. Harusnya kan kalau misal andaikan kata bapak walaupun saya bekerja sebagai orang pabrik, tentu pastinya juga setiap hari pun akan memberikan perhatian kepada SUV terutama dalam masalah soal HP. Mungkin hal yang ingin misalkan Mbak Silvi lakukan ketika ingin mengurangi rasa kejenuhan atau mungkin rasa keinginan dalam bermain HP, bisa nggak misal dalam satu hari ada berapa jam? Bapak tanya, satu hari dari Mbak Silvi ada berapa jam? Bisa matematika nggak? 24 jam. Nah 24 jam toh. Satu hari kan sama dengan 24 jam. Misal waktu tidur kamu itu kita kurangi lah 24 dikurangi waktu tidur kamu 8 jam, itu sudah berapa jam? Nah katakanlah 8 jam itu sudah kamu isi dengan waktu istirahat kamu, dan 16 jamnya lagi, 16 jam itu kamu bersekolah. Katakanlah itu kamu sekolah di sekolahnya itu dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 3:30. Katakanlah jam 4 ya. 9, 10, 11, 12, 13, 4. Bahkan 8 jam. 8 jam ya. Nah, 8 jamnya lagi, sisa 8 jam kan sudah 16 jam kamu sekolah, sama 8 jamnya lagi kamu istirahat. Sisa 8 jam. Coba, sebelumnya ingin tanya, kamu sholatnya rutin nggak? Tertib nggak sholatnya? Kenapa kamu nggak bisa tertib? Selain halannya, kenapa kok masih sulit untuk bisa menerapkan sholat? Coba diceritakan aja, nggak apa-apa. Malas banget. Pernah nggak jadi bapak ibu itu mengingatkan kamu untuk melakukan ibadah sholat? Tapi respon dari Mbak Silvi gimana? Bentar. Oke. Ya, coba mungkin yang menjadi sumber akar permasalahannya ini. Kalau bapak menggambarkan diri kami, saya mengerti dengan kondisi yang kamu lakukan. Mungkin kamu merasa jenuh. Dengan kamu kejenuhan itu, rasa istirahat kamu itu pasti kurang. Nah, cara melampiaskan kamu dalam melakukan hal semua itu adalah dengan bermain HP. Sedangkan waktu ibadah kamu itu hanya tidak kurang lebih dari 1 jam. Kita hitunglah, sholat 5 menit kalikan 5 waktu, itu adalah katakanlah hanya setengah jam. Nah, satu hari dalam setengah jam itu hanya kamu gunakan untuk beribadah pun juga nggak ada. Nah, suatu saat nanti semisal kamu ditanya mungkin hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, kira-kira dari Mbak Silvi itu apa yang dirasakan ketika misal Mbak Silvi itu meninggalkan sholat dan malah berfokus dengan menggunakan HP? Dari Mbak Silvi gimana?
ceritain aja perasaannya gimana. Cemas, gelisah, merasa nggak tenang. Berarti di sini Bapak akan memberikan kesimpulan dan juga akan memberikan suatu tindakan evaluasi untuk Mbak Silvi sendiri. Jika misal Mbak Silvi dalam coba lakukan 1 jam waktu 1 jam itu, coba Mbak Silvi itu meletakkan HP-nya itu tidak di kamarnya Mbak Silvi, mungkin bisa di meja atau mungkin di meja belajar atau mungkin di kamar ayah ibu. Coba 1 jam aja kamu nggak melakukan apapun, nggak bermain HP, tapi kamu melakukan kegiatan yang lain. Mungkin misalnya katakanlah kamu bermain di rumah saudaramu atau mungkin main di rumah temanmu, tanggamu. Coba dilakukan seperti itu 1 jam saja. Misal nggak, kalau misal nggak bisa sampai 1 jam, 30 menit coba kamu nggak bermain HP itu, kamu meletakkan HP selain tidur loh. Kamu coba 30 menit itu kamu tidak melakukan apapun. Coba dilakukan seperti itu, biasakan. Kalau misal 1 hari itu bisa berjalan bagus, ditingkatkan lagi 1 hari berikutnya. Bisa nggak seperti itu? Oke. Itu langkah awalnya. Coba kalau misal 3 hari sudah berjalan, ditingkatkan waktunya 1 jam. Kamu nggak bermain HP, nggak membuka HP pun, atau mungkin kalau kamu mau HP-nya dinonaktifkan atau dimatikan, nggak apa-apa, kamu hidupkan kembali dalam waktu 1 jam. Nah setelah itu kamu nanti insya Allah pasti akan terbiasa. Dengan kamu juga menjaga konsisten diri kamu dalam belajar itu juga masuk, dan juga ibadah kamu juga. Karena Bapak tadi juga menanyakan mungkin rasa ibadah kamu juga kurang terhadap diri kamu sendiri. Sedikit kamu mungkin merasa kurang peduli terhadap diri Mbak Silvi sendiri. Itu ada nggak yang ingin diceritakan lagi kepada Bapak, misal selain masalah apa? Tidak. Jadi mungkin perencanaan atau planning yang ingin Mbak Silvi lakukan setelah mendengar apa yang disarankan Bapak tadi, kira-kira bisa dilakukan atau enggak? Bisa. Kalau misal itu bisa dilakukan, Bapak berharap setelah ini coba kita akan bertemu kembali di lain waktu untuk bisa membahas sejauh mana Mbak Silvi itu sudah melakukan hal tersebut. Karena Bapak di sini nggak akan bertemu dengan Mbak Silvi sama satu kali. Mungkin beberapa waktu, kalau Mbak Silvi berkenan, silakan langsung masuk ke ruangan saya saja, nggak apa-apa, boleh ketika di sekolahan seperti itu. Atau kalau kamu merasa malu ketika ingin masuk di ruang BK, sejatinya ruang BK itu bukan menjadi hal yang buruk untuk siswa, tapi di sini bahkan di ruang BK itu akan menjadi obat atau mungkin penyembuhan kepada Mbak Silvi untuk bisa mengurangi permasalahan atau mungkin gejala-gejala hal yang mungkin dirasakan Mbak Silvi kurang baik untuk Mbak Silvi sendiri. Itu ada yang ingin disampaikan lagi ya terkait mungkin perasaan apa setelah yang dialami Mbak Silvi ketika sudah melaksanakan konseling ini? Ya. Oke, sebelumnya mungkin cukup itu sih mungkin yang ingin Bapak sampaikan, dan terima kasih. Apabila mungkin Mbak Silvi merasa kurang baik untuk kedepannya, insya Allah mungkin kita akan merencanakan program-program berikutnya. Mungkin cukup itu, sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk Mbak Silvi sendiri. Dan jangan terpacu apa yang menjadi saran Bapak, tapi lakukanlah apa yang menjadi keinginan Mbak Silvi untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Gitu gitu. Mungkin itu saja, saya akhiri konseling ini, kita tutup dengan doa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.